Episode 67. RH Tuan Muda Arogan. Rahel, kamu kok ada di situ sedang dari mana? Tanya Harley penasaran. Harley baru saja selesai dari mendonorkan darah untuk papanya dan kebetulan melihat Rahel berjalan dari arah ruang kebidanan. Tidak lama mereka saling berpapasan. Aku tadi melihat Dr. Rayhan dan Nina sedang periksa di rumah sakit ini. Harley, kamu sudah selesai mendonorkan darah. Kamu sehat kan? Tanya Rahel penasaran. Rahel berusaha mengalihkan pembicaraan agar tidak membahas tentang Dr. Rayhan dan Nina karena papanya Harley sedang mengalami musibah. Oh, ya sudah, ayo kita segera ke ruangan Papa Kinso. Harley mengajak Rahel untuk segera ke ruangan rawat inap Kinso. 5 menit kemudian, mereka sampai di depan ruangan rawat inap Kinzo Sanjaya. Terlihat Dr. Rihadi sudah keluar dari ruang rawat inap Kinzo Sanjaya dan berjalan menghampiri keberadaan Harley dan Rahel. Harley, Anda dipanggil Tuan Kinzo untuk segera ke ruang rawat inapnya. Alhamdulillah, setelah Anda mendonorkan darah untuk Tuan Kinzo, dia sekarang sudah sadarkan diri dan volume darah yang dimilikinya tercukupi kembali. Dr. Rihadi memberitahu tentang kondisi Kinzo kepada Harley yang sudah mendingan. Dokter itu langsung pergi dan akan memeriksa pasien yang lainnya. Siap, dokter. Harley kini bisa bernafas lega karena papanya telah sadar kembali. Lalu dia dan Rahel mulai berjalan menuju ruangan di mana Kinzo dirawat. Beberapa detik kemudian, mereka sampai di ruangan yang mereka tuju, yakni ruang rawat inap Kinzo. Akhirnya Papa sudah sadar dan Harley merasa senang. Bagaimana keadaan kaki Papa, apakah masih sakit? Tanya Harley penasaran. Harley cemas jika papanya mengalami hal buruk yang tidak diinginkan. Sedangkan Rahel berdiri tepat di samping Harley sambil menatap Kinzo yang terbaring terkulai dengan raut wajah sendu. Alhamdulillah Papa sudah mendingan, Harley. Terima kasih kamu sudah mendonorkan darah untuk Papa hingga bisa sadar kembali. Saya harap kamu segera makan agar tidak pusing. Ada nak Rahel juga. Perlahan-lahan mata Kinzo mulai terbuka dan bisa melihat dengan jelas yang sebelumnya terlihat samar-samar karena beberapa jam tak sadarkan diri karena kehilangan banyak darah dan kondisi tubuh lemas. Kini berangsur-angsur tenaganya mulai pulih kembali. Iya, Pak. Harley tadi sudah makan pemberian perawat rumah sakit ini. Jadi Papa jangan khawatir. Tadi Harley sedang menjemput Rahel dari bandara karena Rahel telah menyelesaikan magang di negara London. Harley menjelaskan kepada papanya mengenai Rahel yang ikut bersamanya di rumah sakit tersebut. Oh, maksudnya Rahel magang kerja di negara London begitukah? Papa masih belum paham. Kinzo masih belum paham seutuhnya mengenai penjelasan dari Harley tentang Rahel yang magang di London. Rahel mendapatkan beasiswa berprestasi untuk magang kerja di London. Jika kriterianya baik maka, dia diterima sebagai pengajar bahasa Inggris kelas internasional. Harley menjelaskan kepada Kinzo mengenai prestasi Rahel ke London dengan jelas. Oh, kamu hebat Rahel. Pantesan Harley memperjuangkan cinta kamu. Selain cantik, kamu juga jenius ya. Kinzo memuji keahlian Rahel yang telah berhasil mendapatkan beasiswa ke negara London. Saya biasa saja Om, saya tidak jenius. Sejak kelas SD, saya menyukai pelajaran bahasa Inggris hingga tidak disangka saya bisa sampai di titik ini. Semoga Om Kinzo cepat sembuh ya. Rahel merendahkan diri di depan Kinzo sambil tersenyum malu-malu. Sip. Setelah selesai magang ini, apakah kamu nanti akan kembali lagi ke London? Kinzo penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam tentang Rahel. Tidak, Om. Saya memilih mengajar di cabang Indonesia dengan kelas International School English. Jadi Rahel tidak perlu jauh-jauh ke negara London kembali. Saya lebih nyaman di tanah air sendiri.
Rahel sedang diinterogasi Kinzo dan masih berdiri di samping Harley dan dengan raut wajah malu. Sedangkan Harley sedang menyimak pembicaraan mereka berdua. Bagus. Ya sudah, kalian bisa istirahat terlebih dahulu. Besok pagi Papa ingin segera pulang. Sudah 2 pekan Papa tidak pulang dan menengok Mama dan Tante Anjani. Harley, kamu jangan memberitahu mereka jika Papa ada di rumah sakit karena takut mereka akan panik. Kinzo menyuruh Harley untuk tidak memberitahu keluarga di rumah jika dia sedang dirawat di rumah sakit. Kinzo tidak mau membebani pikiran mereka dengan masalah karena Anjani sedang hamil. Tidak, Pak. Harley paham. Besok jika Papa sudah pulih dan berada di rumah, kita bisa langsung menceritakan kejadian ini kepada mereka agar mereka tetap waspada. Setelah banyak berbincang dan lama berdiri, Harley mulai duduk di bangku yang disediakan diikuti dengan Rahel yang juga merasa lelah. Waktu menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Perlahan-lahan mereka mulai menutup mata pertanda mereka sudah mulai mengantuk. Tidak lama mereka termasuk Kinzo sudah tertidur dan mungkin sudah di alam mimpi. Pagi pun tiba. Rahel sudah bangun sejak subuh tadi. Sedangkan Harley saat ini sedang membeli sarapan di area luar rumah sakit tepatnya di warung angkringan yang terletak di depan gedung rumah sakit yang dekat dengan jalan raya. Sedangkan Kinzo masih terkulai di ranjang rumah sakit dalam keadaan sadar dan sudah bangun dari tidurnya. Rahel, ini sarapan buat kamu. Papa makannya menu yang diberikan oleh petugas rumah sakit saja, karena lebih aman agar luka di kaki Papa cepat pulih. Rahel, ayo kita segera sarapan. Harley sudah kembali dari membeli sarapan. Harley dan Rahel mulai menyantap sarapan tersebut dengan lahap. Menu makanan yang mereka makan cukup sederhana yakni nasi bungkus. Tidak lama mereka sudah menghabiskan nasi bungkus tersebut. Drit-der. Ponsel Kinzo bergetar. Di layar pipi tersebut tertera nomor yang tidak dikenal. Lalu Kinzo segera mengangkat telepon tersebut. Halo, ini dengan siapa ya? Tanya Kinzo yang sedang menjawab telepon dengan nomor yang tidak dikenal tersebut. Ini Tuan Kinzo. Saya Paijo Satpam di cabang 1 Kins Ramen. Kami baru saja menemukan bahan peledak yang aktif berada di dekat area cabang Resto Kins Ramen. Ketika melihat benda peledak aktif tersebut, kami langsung berusaha untuk menonaktifkan bahan peledak tersebut. Jika kita telat beberapa detik saja, bahan tersebut sudah meledak. Satpam tersebut memberitahu kejadian penting yang baru saja terjadi. Resto Kins Ramen berada dalam incaran para penjahat. Namun Tuhan masih menyelamatkan resto tersebut. Walaupun resto cabang 2 Kins Ramen juga sempat mengalami kebakaran. Syukurlah. Saya harap kalian lebih waspada. Saat ini saya belum bisa ke sana karena saya masih dirawat di rumah sakit. Kinzo berusaha tenang menjawab telepon dari satpam yang bekerja di restonya. Dia memberi saran kepada satpam tersebut agar lebih waspada karena akhir-akhir ini banyak kejahatan yang terjadi terhadap resto yang dia miliki. Lalu Kinzo mematikan sambungan telepon secara sepihak. Episode 68. Singkat cerita guys. 2 tahun kemudian, Rahel berhasil mendapatkan gelar S1. Dia diterima mengajar di kelas bahasa Inggris cabang internasional. Ibunya Rahel, Cynthia, juga mempunyai resto, Wong Deso. Kini resto tersebut berkembang pesat. Sesuai janji Rahel, jika dia sudah menamatkan gelar S1 maka, Rahel akan menerima pinangan dari Harley Sanjaya. Harley Sanjaya juga sudah menamatkan kuliahnya dan mendapat gelar S1 Fakultas Ekonomi. Rahel, maukah kamu menikah denganku? Aku sudah siap untuk menjadi pendamping dirimu. Di bawah pohon beringin, saat pagi hari di hari Minggu kedua sejoli tersebut sengaja berjalan-jalan di taman dekat dengan kotanya. Harley akan mengutarakan maksudnya untuk segera menikahi Rahel. Sesuai dengan janji saya dulu, jika saya sudah mendapatkan gelar S1 maka, saya akan bersedia menikahi kamu, Harley.
Dengan senyum lesung pipitnya, Rahel bersedia menikah dengan Harley. Tidak ada yang perlu ditunda-tunda karena mereka sudah saling suka. Alhamdulillah, terima kasih Rahel. Aku akan mempersiapkan pernikahan untuk kita sesegera mungkin. Rahel, maukah kamu saya ajak ke rumahku untuk bertemu dengan mama saya? Harley mengajak Rahel untuk datang ke rumahnya untuk meminta restu kepada Putriana agar Rahel percaya bahwa Putriana benar-benar menyetujui hubungan mereka. Apakah mama kamu benar-benar setuju jika aku menikah denganmu? Tanya Rahel memastikan. Rahel khawatir jika Putriana masih benci terhadap Rahel seperti saat 2 tahun yang lalu. Percayalah kepadaku Rahel. Untuk lebih jelasnya ayo kita segera ke rumahku. Untuk memberi rasa kepercayaan terhadap Rahel, Harley mendesak Rahel untuk segera ke rumahnya. Lalu mereka segera berjalan menuju mobil yang terparkir tidak jauh dari taman yang mereka singgahi. Beberapa menit kemudian, mereka segera menaiki mobil. Harley mulai menyalakan mesin dan segera tancap gas. 10 menit berkendara, akhirnya Rahel dan Harley sampai di rumah mewah milik keluarga Harley. Harley segera mematikan mesin mobilnya. Lalu mereka berjalan memasuki rumah mewah milik keluarga Harley. Di ruang tamu, terlihat bocah laki-laki berumur sekitar 1,5 tahun sedang bermain bola dengan Kinzo Sanjaya. Dia adalah anak dari Kinzo Sanjaya dan Anjani. Anjani telah berhasil melahirkan secara normal di rumah sakit yang dekat dengan kotanya. Bocah tersebut berwajah tampan dan mirip dengan Harley Sanjaya. Sedangkan Putriana dan Anjani sedang berbincang-bincang sambil menonton siaran berita di TV. Harley, Rahel, ayo silakan duduk di sini bersama kami. Kinzo melihat ada tamu yang tidak lain adalah Harley dan Rahel. Seketika, Putriana dan Anjani terkejut melihat kedatangan Harley dan Rahel. Mereka segera duduk di ruang tamu. Rahel merasa canggung, melihat Putriana yang berada di hadapannya dan menatapnya secara intens. Ma, Pa, saya perkenalkan kembali ini adalah Rahel. Dia adalah wanita yang akan saya pinang untuk menjadi istri saya. Apakah Papa dan Mama merestui hubungan kami? Harley memperkenalkan Rahel dengan anggota keluarganya yang secara kebetulan mereka lengkap berada di situ dan dalam keadaan santai. Terlihat mata Harley berkaca-kaca saat mengungkapkan hal tersebut. Harley tidak perlu bertele-tele dan langsung mengutarakan tujuannya. Oh, ini Rahel. Sekarang kamu tambah cantik ya. Kalau Papa sangat setuju jika Harley menikah dengan Rahel, karena Papa tahu Rahel adalah anak baik dan mandiri. Tetapi lain halnya dengan Mama Putriana setuju atau tidak. Kinzo sangat setuju jika Harley menikah dengan Rahel. Dia sudah mengenal kepribadian gadis itu sejak lama. Tidak ada lagi yang harus dipertimbangkan. Lalu sekilas dia melirik Putriana yang sedang menatap Rahel. Putriana diam beberapa saat sambil memegangi dagunya, dan terlihat matanya berkaca-kaca karena terharu dengan ungkapan Harley yang berasal dari lubuk hati terdalam. Terima kasih, Papa. Sekarang, bagaimana dengan keputusan Mama? Keputusan ini sangat dinantikan oleh Harley hingga jantungnya berdebar kencang karena takut ditolak oleh mamanya. Harley anak kebanggaan Mama. Saya memberi prestasi yang besar atas ketangguhan kamu mempertahankan hubungan asmara kamu dengan Rahel selama ini. Hati kamu kuat bagai batu, sehingga tidak ada hal yang perlu dipertimbangkan, karena Mama sekarang sangat merestui hubungan kalian. Kalian telah berhasil melewati terjalnya liku-liku hubungan cinta sejati. Kata-kata indah terucap dari bibir Putriana. Dia yang terkesan galak sejatinya masih ada sedikit kebaikan dan kasih sayang kepada anak kandungnya. Akhirnya Putriana luluh dengan hubungan Rahel dan Harley. Putriana bangga mempunyai calon menantu seperti Rahel. Terima kasih, Tante Putriana dan juga dengan Papa Kinzo Sanjaya. Saya sangat terharu mendengar jawaban dari kalian semua. Dengan refleks, bulir bening menetes di pipi Rahel yang halus. Dia merasa sedang bermimpi.
Dahulu, dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa bersanding dengan anak orang kaya seperti Harley. Namun, Tuhan berkehendak lain. Harley memang pantas berjodoh dengan Rachel. Rachel, kamu jangan takut dan menangis lagi ya di hadapan saya. Kamu sudah saya anggap menjadi mantu sendiri. Lupakan masa lalu dan buka lembaran baru. Kembali Putriana mengungkap kata-kata indah untuk menenangkan hati Rachel yang sedang terharu. Putriana memberikan senyum mengembang di bibir tipisnya. Benar, Rachel. Tante Putriana sekarang sudah baik tidak seperti dulu lagi. Sudah mau siang nih. Kamu mau bantuin saya memasak? Dengar-dengar dari Harley kamu pandai memasak seperti ibu kamu yang restonya juara rasanya dan pelanggannya berkembang pesat. Anjani mengajak Rachel untuk memasak. Dia penasaran dengan keahlian Rachel seperti apa. Biasa, ibu-ibu sukanya kepo. Boleh. Yuk, kita masak. Dengan senyum ceria Rachel menyetujui tawaran dari Anjani. Sedangkan Putriana, Harley dan Kinzo tersenyum dan memberi kode bahwa setuju dengan usulan Anjani. Terlihat bocah kecil yang mirip dengan Harley masih asik bermain dengan bolanya sambil makan biskuit mie, kesukaannya. Rachel mengekor Anjani menuju dapur yang begitu mewah dan luas. Tante, dapurnya luas ya. Seperti tempat main basket waktu Rachel sekolah dulu. Rachel terkejut dengan dapur milik keluarga Harley. Tante pertama kali datang ke sini juga berpikir sama denganmu, Rachel. Tetapi setelah terbiasa nanti jadi biasa, hehe. Kamu mau masak apa? Anjani bertanya kepada Rachel masakan apa yang bisa dia masak. Terserah tante saja. Keluarga sini sukanya apa? Jawab Rachel yang masih berdiri dan bingung mau memasak apa. Kita masak rendang saja yuk. Mumpung masih ada stok daging sapi. Rachel mengangguk setuju dengan usulan Anjani. Lalu Anjani mulai mengeluarkan daging sapi dari freezer. Dan mulai memanaskan daging tersebut agar terpisah dari es yang keras karena beku. Siap, Tante. Rachel lalu membantu membuatkan bumbu rendang dan segera meraciknya. Tante, bocah kecil yang mirip dengan Harley itu anak Tante dan Tuan Kinzo, kah? Tanya Rachel sambil menggerus bumbu rempah-rempah untuk memasak rendang di cobek batu asli milik keluarga Harley. Tiba-tiba Rachel menanyakan anak kecil yang sedang bermain dengan Kinzo saat tadi dia melihatnya di ruang tamu. Benar, Rachel. Namanya Alvaro. Memangnya kenapa Rachel? Anjani penasaran sambil memotong-motong daging sapi yang sudah dipanaskan dengan air panas. Saya gemas, Tante. Karena saya anak tunggal dan tidak mempunyai saudara kandung. Rachel sangat gemas dengan anak kecil apalagi mirip dengan calon suaminya. Oh, kamu boleh kok bermain dengannya dan berkenalan. Setelah selesai memasak rendang ini dan jika Alvaro tidak bobo, hehe. Anjani sangat enak diajak bicara hingga Rachel merasa nyaman dengan mama tiri Harley tersebut. Episode 69. Di rumah Cynthia sedang ada acara ngunduh mantu yakni pasangan dari Rachel dan Harley. Waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terdapat banyak tamu undangan yang datang untuk menghadiri acara pernikahan kedua sejoli tersebut. Rachel dan Harley masih dirias oleh seorang juru rias hingga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Rachel menggunakan gaun resepsi berwarna oranye kecoklatan dan terlihat anggun dan mempesona, sedangkan Harley memakai jas berwarna putih dan terlihat wajah ganteng nan gagah. Mereka terlihat pasangan yang serasi. Selama 1 jam, akhirnya Pak Penghulu sudah datang dan menempatkan diri. Harley sudah berada di depan penghulu dan keluarganya sudah berada di belakangnya untuk menjadi saksi atas pernikahan Harley dengan Rachel. Kok, mempelai wanitanya belum datang ya? Aku sudah penasaran kepengin lihat. Katanya dia mengajar di kelas internasional IHOBU. Pokoknya dia wanita keren. Seorang ibu-ibu tetangga dari keluarga Harley penasaran ingin melihat wajah asli Rachel.
Sebelumnya mereka melihat hanya di foto yang tertera di undangan pernikahan. Mungkin sebentar lagi datang. Iya, dia jago berbahasa Inggris loh, Bu. Gajinya gede iho padahal dia dulu hanya anak dari seorang kuli. Sekarang Bu Cynthia juga punya 2 resto yang sedang melejit. Perlu ditiru itu ibu-ibu. Ibu-ibu tamu undangan memuji keluarga Rahel sambil menantikan kehadiran mempelai wanita. Tidak lama, akhirnya Rahel selesai dirias kemudian berjalan ke arah ruangan depan dengan digandeng oleh Cynthia dan dikawal oleh sanak kerabatnya dari belakang. Semua tamu undangan pandangan mereka tertuju pada Rahel yang tampil sangat anggun dan elegan. Harley juga memandang calon istrinya yang bagai bidadari dan sebentar lagi dia akan menjadi istri sahnya. Oh Tuhan, sungguh bagai bidadari calon istriku saat ini. Aku bersyukur kepadamu karena sebentar lagi aku akan bersanding dengan wanita pilihan hatiku, desis Harley di dalam hatinya. Tanpa sadar, Rahel sudah berada di sampingnya dan menoleh ke arahnya dengan senyuman yang sangat manis. Setengah jam kemudian, acara resepsi akan segera dimulai. Penghulu mulai menikahkan Harley dan Rahel seraya dia mengucap kalimat dengan tegas hingga Harley mulai menjawab ikrar suci dan berkata, "Saya terima nikahnya Rahel binti Gunawan dengan mas kawin uang senilai 100 juta rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai." Dengan lantang terucap ikrar suci pernikahan dari bibir Harley dengan satu kali tarikan nafas. Lantas, Harley merasa senang dan lega. Sedangkan Rahel meneteskan air mata haru dan Rahel segera sungkem dengan Harley yang kini telah menjadi suaminya yang sah secara agama dan pemerintah. Bagaimana para saksi, apakah pernikahan ini sah? Tanya Pak Penghulu kepada para saksi dan semua para tamu undangan yang hadir. Sah. Terdengar riuh kata, sah, secara serempak dari para saksi dan tamu undangan. Keluarga dari kedua mempelai ikut merasa senang termasuk ibunya Rahel yakni Cynthia. Dia dengan refleks menitikkan air mata karena anaknya bisa bersanding dengan orang yang Rahel cintai sejak lama. Bu Cynthia kok nangis? Selamat, anak kita sekarang bisa hidup bersama. Dan kita sudah menjadi keluarga. Saya meminta maaf atas perbuatan buruk yang pernah saya lakukan kepada Rahel dan Anda. Saya merasa hilaf dan menyesal. Dengan nada sendu Putriana meminta maaf kepada Cynthia. Putriana sengaja duduk di dekat Cynthia agar bisa leluasa berbincang dengan besannya. Putriana berusaha untuk menjalin keakraban dengan besan beserta seluruh kerabat dekatnya. Sama-sama, Bu. Yang dahulu biarlah berlalu. Sekarang kita buka lembaran baru untuk hidup rukun dan saling memaafkan. Mereka kemudian saling berpelukan dan menumpahkan rasa kesedihan. Tanpa disadari Harley dan Rahel melihat Putriana dan Cynthia saling berpelukan dan meneteskan air mata haru. Mereka saling beradu pandang dan tersenyum. Akhirnya, mamaku menjadi orang yang baik dan bisa rukun dengan bunda. Aku sangat bahagia sekali, istriku. Harley senang mamanya rukun dengan ibunya Rahel. Kini, impian Harley dikit demi sedikit terwujud yakni, mempunyai keluarga yang rukun dan harmonis. Iya, suamiku. Semoga mereka selalu rukun dan bersatu untuk selama-lamanya. Rahel mengharapkan ibunya dan ibu mertuanya selalu rukun dan tidak ada lagi rasa kebencian di antara keduanya. Lalu Harley dan Rahel segera menemui orang tua dan mertua mereka, untuk sungkem sebagai tanda bakti kepada orang tua. Kinzo sebagai pemimpin keluarga tersebut merasa bangga, mempunyai anak dan menantu yang sangat berprestasi dan mandiri, dan yang paling penting mereka berbakti kepada kedua orang tua. Tidak terasa acara resepsi telah usai, dan kini dilanjutkan dengan acara makan-makan secara prasmanan. Jamuan makan yang dihidangkan adalah asli racikan bumbu dari Cynthia. Di sela-sela kesibukannya untuk mempersiapkan resepsi pernikahan anaknya, dia menyempatkan untuk membuat racikan bumbu sesuai masakan yang akan dimasak. Tidak hanya makan-makan saja,
kedua belah pihak anggota keluarga berdiskusi untuk mengundang kiai untuk mengisi acara tersebut. Para tamu undangan sangat puas dan antusias mendengar ceramah dari sang kiai. Bu, saya senang di acara pernikahan ini karena saya mendapat siraman rohani dan menjadikan jiwa ini lebih tenang. Salah satu tamu undangan yakni ibu-ibu berbadan kurus dan tinggi merasa senang jika dia mendengarkan siraman rohani dari sang kiai. Benar, Bu. Saya juga merasakan hal yang sama. Nanti jika anak saya sudah waktunya menikah, saya juga akan mengundang kiai sebagai penceramah di acara resepsi. Ibu-ibu yang satunya yang berwajah tirus dan berhidung pesek menyetujui jika resepsi pernikahan tidak ada salahnya mengundang seorang kiai untuk berceramah karena akan menambah pahala dan ilmu. Mereka mendengarkan ceramah sambil makan snack yang telah diberikan oleh petugas Sinoman. Setelah ceramah usai, dilanjutkan dengan hiburan nasyid yang dibawakan oleh grup nasyid yang sudah berkompeten. Wah, suaranya merdu dan menenangkan jiwa. Keluarga ini pintar memilih hiburan. Tetangga Cynthia memuji grup musik nasyid yang dibawakan oleh anak muda yang berirama musik agamis dan suaranya merdu nyaring mendayu. 1 jam kemudian, acara resepsi telah usai. Para tamu undangan mulai berhamburan untuk segera pulang. Di rumah Rahel banyak ibu-ibu yang di dapur untuk memasak masakan jika ada tamu yang masih datang. Selamat ya Harley dan Rahel, kalian sekarang sudah jadi suami istri. Semoga menjadi keluarga sakinah. Anjani dan anaknya yang masih 1,5 tahun tengah menyuapi anaknya yang bernama Alvaro makan dengan ayam goreng dan memberikan selamat kepada Harley dan Rahel. Jam berganti jam, tamu undangan bergantian datang tanpa henti hingga Cynthia dan para keluarganya sibuk melayani tamu. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat tamu sudah tidak ada lagi. Ibu-ibu tetangga dan sanak kerabat yang membantu memasak di rumah Cynthia mulai berhamburan untuk pulang. Kini keluarga dari mempelai mulai beristirahat. Rahel dan Harley juga segera memasuki kamar yang sudah didekorasi dengan indah, dan ranjang pengantin ditaburi dengan aneka bunga berbau wangi. Rahel mulai mengganti pakaiannya dengan lingerie berwarna merah menyala, dan dia akan memperlihatkan khusus untuk suami tercintanya. Sedangkan Harley memakai piyama berwarna biru navy dan menambah kegantengannya. Saat menoleh ke arah Rahel, Haley terkejut bukan main. Istriku, kamu sungguh menggoda. Kamu cantik bagai bidadari. Ayo, sini duduk sama Mas. Nafas Harley mulai ngos-ngosan karena jiwanya sedang meronta. Bagaimana tidak, secara tiba-tiba istri yang baru saja dia nikahi memakai pakaian kurang bahan, dan terlihat sintal. Harley, kamu sudah tidak sabar. Rahel menatap mata Harley secara intens dan memainkan jemari tangannya. Sayang, aku sudah tidak sabar ingin. Ayo mulai sekarang. Malam itu menjadi malam pertama Rahel dan Harley, untuk menikmati indahnya surga dunia yang sudah terikat pernikahan halal. Rahel melepas segelnya di waktu itu juga dengan perasaan lega. Bintang-bintang menjadi saksi, kedua sejoli tersebut sedang melakukan perjalanan dinas. Dan akhirnya cerita selesai. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua, sampai jumpa di cerita selanjutnya.